I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman semua yang menyimak video pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pembahasan pada hari ini yaitu pembahasan mengenai topik teks editorial. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya untuk teman-teman bisa mempersiapkan alat tulisnya dan mempersiapkan diri dengan baik supaya materi yang Bapak berikan dapat diterima dengan baik juga. Dan sebelum materi Bapak berikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan serta diberikan semangat yang membara untuk menyimak video pembelajaran teks editorial pada hari ini. Untuk itu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, semoga diberikan kelancaran dari awal video pembelajaran ini sampai akhir nanti ya teman-teman semua. Oke, memasuki pembahasan yang pertama pada hari ini mengenai teks editorial. Akan Bapak jelaskan dulu apa itu teks editorial. Nah, teks editorial itu merupakan sebuah teks yang berisikan sebuah pendapat pribadi atau individu atau dari seseorang terhadap isu atau masalah tertentu, seperti itu teman-teman semua. Nah, isu atau masalah tersebut itu bisa meliputi masalah politik, sosial maupun ekonomi yang memiliki hubungan dengan masalah-masalah politik seperti itu. Nah, meskipun begitu, pengungkapan teks dalam teks editorial ini harus juga didasari dengan fakta-fakta atau bukti data untuk memperkuat adanya pendapat dari masing-masing individu atau kelompok dalam teks editorial tersebut, seperti itu teman-teman. Untuk teks editorial ini juga harus memiliki alasan yang logis. Nah, kenapa kalau harus memiliki alasan yang logis? Supaya pembaca nantinya dapat menerima pendapat dari kita, seperti itu. Kalau tidak logis kan mungkin tidak bisa diterima dengan baik oleh pembaca. Untuk selanjutnya itu teks editorial itu juga harus bijak untuk pembacanya. Nah, tidak mengadu domba misal mengadu domba satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, itu tidak boleh dalam sebuah teks editorial, supaya nantinya pembaca dapat menerima dengan baik dan juga dengan bijak juga maksud dari kita pembuat atau penulis untuk menuliskan teks editorial itu dapat ditangkap dan diterima dengan baik oleh pembaca nantinya, seperti itu. Sekarang itu Bapak mau menjelaskan mengenai fungsi dari teks editorial atau teks tajuk rencana. Betul. Adapun fungsi dari teks editorial atau teks tajuk rencana itu ada 4 yang Bapak ringkas. Yang pertama itu fungsi dari teks editorial itu umumnya menjelaskan sebuah berita juga akibatnya pada masyarakat. Nah, di dalam teks editorial ini seperti yang tadi udah Bapak jelaskan, itu menjelaskan sebuah berita dan juga menjelaskan akibat dari adanya berita tersebut. Yang tadi Bapak contohkan mengenai Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Nah, di situ kan juga harus diberikan alasan-alasan mengapa Indonesia itu dibatalkan, dan alasan-alasannya itu bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, seperti itu. Untuk selanjutnya fungsi yang kedua itu ada mengisi latar belakang dari hubungan dengan berita tersebut dengan kenyataan sosial serta juga faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Nah,
Maksudnya gini, dengan adanya teks editorial ini bisa menggambarkan secara menyeluruh berita-berita yang ada di kehidupan kita atau berita-berita yang sedang hangat, supaya pembaca sendiri itu tidak menerima berita hoaks di luaran sana seperti itu, berita yang simpang siur, belum pasti kebenarannya seperti itu. Nah, dengan adanya teks editorial ini memiliki fungsi sebagai alat untuk memberikan pandangan kepada pembaca bahwasannya isu di permasalahan bermasyarakat itu ada dan sesuai dengan fakta. Nah, seperti itu. Untuk fungsi yang ketiga, yaitu dalam teks editorial itu terkadang terdapat sebuah analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, di dalam teks editorial ini juga terdapat kritik atau saran kepada masyarakat juga seperti itu, supaya dapat mengatasi isu-isu atau topik permasalahan yang sedang terjadi kali ini, supaya pembaca sendiri itu tidak terpengaruh berita-berita bohong atau berita hoax dari luaran sana seperti itu. Untuk selanjutnya, fungsi yang terakhir itu untuk meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Nah, di sini pembaca itu dituntut sebagai penilai dari adanya berita tersebut. Nah, pembaca itu juga bisa menilai adanya isu tersebut. Selanjutnya, pembaca itu juga bisa menilai keadaan atau situasi yang sedang terjadi hari ini yang dijadikan topik dari permasalahan teks editorial ini. Nah, tujuan penilaian itu untuk apa? Nah, penilaian tersebut digunakan untuk mengevaluasi dari topik permasalahan tersebut, supaya nantinya itu tidak terulang terjadi lagi seperti itu. Nah, untuk penjelasan fungsi dari teks editorial atau teks tajuk rencana kali ini, apakah sudah dapat dijelaskan atau sudah dapat diterima? Semoga sudah dapat diterima ya anak-anak semua. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks editorial. Nah, selanjutnya kan mengenai ciri-ciri teks editorial. Teman-teman di rumah atau anak-anakku di rumah itu udah tahu apa belum? Ciri-ciri dari teks editorial itu ada apa aja seperti itu. Oke, langsung Bapak jelasin aja bahwa ciri-ciri teks editorial itu ada 4. Nah, yang pertama itu apa? Dalam penulisan teks editorial, tema penulisannya itu selalu hangat atau up to date. Nah, maksudnya di sini itu isu atau permasalahan yang diangkat dalam teks editorial ini sedang berkembang atau berlangsung, dibicarakan oleh orang banyak dan juga luas dan bisa diketahui siapapun. Nah, seperti itu. Selain itu, tema yang diangkat itu harus aktual dan faktual. Aktual di sini itu ya tadi hangat itu harus kalau berita 30 tahun yang lalu lah itu kan beritanya itu udah tidak bisa diterima pada zaman sekarang. Nah, dalam teks editorial ini isu atau permasalahan yang diangkat itu juga harus up to date atau sesuai dengan keadaan masa sekarang seperti itu. Untuk selanjutnya kan faktual. Nah, sesuai dengan fakta. Nah, dalam pengangkatan isu atau topik permasalahan dalam teks editorial ini harus berdasarkan dengan fakta. Oke. Selanjutnya yang kedua itu bersifat sistematis atau logis seperti itu. Nah, dalam penyusunan teks editorial itu memiliki struktur yang harus ditaati dalam penulisannya. Kemudian harus logis. Logis itu bisa diterima oleh nalar atau akal, tidak mengada-ada seperti itu. Yang bisa dikatakan harus sesuai dengan fakta. Betul. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri teks editorial itu
merupakan sebuah gagasan atau pendapat yang sifatnya sebuah argumentatif. Nah, kan tadi dijelaskan oleh Bapak di awal-awal bahwa teks editorial itu berisikan pendapat seseorang, individu atau kelompok. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks editorial yang dapat anak-anak kenal. Nah, kalau ada pendapat itu ini bisa masuk nih ke dalam teks editorial. Namun, nanti bisa diteliti terlebih dahulu apakah topiknya sesuai, apakah temanya sesuai. Nah, dan ciri-ciri lainnya itu sesuai merujuk ke teks editorial. Untuk ciri-ciri yang ketiga itu teks tajuk rencana atau teks editorial itu merupakan sebuah gagasan. Yang tadi itu kan yang terakhir itu menarik atau dibaca karena hangat. Nah, harus hangat atau up to date, terus sedang berlangsung, dan penggunaan kalimatnya itu harus singkat, jelas, dan padat. Kenapa harus singkat, jelas, dan padat? Supaya pembaca itu dapat memahami dengan baik maksud dari penulis menuliskan teks editorial ini, seperti itu. Kalau bahasanya sulit dipahami kan pembaca itu mungkin daya tangkapnya berbeda-beda. Nah, jika bahasanya sulit, pembaca itu tidak bisa menangkap isu atau permasalahan yang diangkat dalam teks editorial ini, seperti itu. Sampai di sini jelas? Nah, selanjutnya Bapak akan membahas mengenai struktur dari teks editorial. Anak-anak semua, adakah yang tahu ada berapa struktur teks editorial? Nah, ayo, ada berapa? Ada tiga, ya. Ada 3 struktur dari teks editorial. Yang pertama, struktur dari teks editorial sendiri itu ada pernyataan pendapat atau bisa dikatakan pengenalan isu. Nah, di awal ini dijelaskan isu yang diangkat dari teks editorial itu. Seperti itu. Dalam pengenalan isu itu merupakan bagian awal atau bagian pendahuluan dari teks editorial yang fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya di bagian intinya nanti, seperti itu. Pada bagian pengenalan isu itu juga disajikan peristiwa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial, supaya itu beritanya itu diminati oleh pembaca. Selanjutnya, dalam pernyataan isu atau pernyataan pendapat tadi itu berisikan sudut pandang dari penulis tentang masalah yang dibahas. Masalah yang dibahas dalam teks editorial ini apa? Dikenalkan terlebih dahulu di bagian pernyataan pendapat, seperti itu, supaya nantinya perlahan memasuki bagian inti, pembaca itu dapat memahami tulisan dari teks editorial tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya itu biasanya di bagian pernyataan pendapat atau pengenalan isu ini merupakan ada teori yang memperkuat dari argumen dari penulis, disertakan argumen dari penulis, namun juga harus disertakan teorinya atau fakta-faktanya sebagai bahan untuk memperkuat isi dari teks editorial seperti di dalam teks editorial tersebut, anak-anak. Kalau cuma pendapat pribadi itu kan belum tahu kebenarannya itu pendapatnya itu benar atau salah, kan bisa diada-ada pendapatnya supaya kontroversial. Nanti pendapat pribadi sendiri dilebih-lebihkan atau dikurangi. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam teks editorial. Makanya itu disertai dengan teori atau fakta-fakta yang ada di dalam teks editorial, seperti itu, untuk memperkuat adanya isu atau permasalahan yang diangkat sebagai bahan atau topik penulisan teks editorial. Untuk struktur yang kedua, nah ini struktur utamanya, berisikan argumentasi. Nah, bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan, redaksi atau isu
yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Kan di bagian pernyataan pendapat sudah dijelaskan isu atau permasalahan yang diangkat dalam teks editorial itu apa. Nah, akan dipertegas, akan dijelaskan kembali dan diberikan argumentasi di bagian argumentasi seperti itu. Nah, di bagian argumentasi itu juga berupa alasan yang berisikan bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data dari hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya seperti itu. Nah, misal nih harus menggunakan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini juga harus relevan dengan isu atau permasalahan yang diangkat seperti itu, supaya dapat memperkuat argumen kita sebagai penulis dan pembaca itu juga dapat menerimanya dengan baik seperti itu. Dan jika belum ada penelitiannya, boleh saja disertakan fakta-fakta yang ada di lapangan supaya argumen kita nantinya sebagai penulis itu tidak lemah seperti itu. Bisa diperkuat diperkuat adanya fakta-fakta yang ada di masyarakat atau fakta yang sedang berlangsung sekarang seperti itu, anak-anak. Yang terakhir itu struktur teks editorial itu berisikan pernyataan atau penegasan ulang atau penegasan pendapat. Nah, seperti itu. Dalam penegasan dalam teks editorial ini berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, di dalam yang juga terselip harapan redaksi terhadap pihak-pihak dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang diangkat dalam teks editorial ini seperti itu. Selain memberikan gambaran kepada pembaca dalam teks editorial ini, di bagian struktur penegasan ulangnya itu juga memberikan saran serta kritik masukan kepada redaksi-redaksi atau yang sedang mengalami permasalahan yang kita angkat dalam isu teks editorial ini. Nah, supaya kedepannya itu supaya bisa mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, kedepannya itu supaya tidak permasalahan itu tidak muncul lagi seperti itu. Dan dalam pernyataan ulang atau penegasan ulang ini berisikan pendapat, berisi penegasan ulang dari pernyataan pendapat dan juga argumentasi ditegaskan kembali dalam penegasan ulang, dan masih juga didukung dengan fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi dari teks editorial ini. Nah, dalam pernyataan pendapat ini atau penegasan ulang ini juga kan tadi berisikan simpulan. Nah, itu berisikan ringkasan dari struktur awal pernyataan pendapat dan juga argumentasi itu diringkas dan dijelaskan poin pentingnya di bagian pernyataan ulang atau penegasan ulangnya ini seperti itu. Sampai di sini paham atau belum? Oke, semoga dapat dipahami. Materi terakhir dari teks editorial ini yaitu mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Nah, di dalam teks editorial itu ada 4 kaidah kebahasaan, di mana yang pertama itu penggunaan kalimat retoris. Kemudian menggunakan kata-kata populer yang sedang berlangsung saat ini. Terus menggunakan kata-kata ganti petunjuk seperti dia, mereka, seperti itu, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Oke. Sampai di sini apakah sudah paham? Semoga sudah paham. Bapak memohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangannya. Jika masih ada pertanyaan, boleh disampaikan minggu depan di pertemuan selanjutnya seperti itu. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.